Dukungan emosional dan saran kesehatan mental. Jadi karena banyak yang mengalami kesehatan mental, maka aku berinisiatif untuk membuat website ini. Mulai chat. Nah, nih ya, ini chatbotku nih, bikin chatbot dukungan emosional. Hey, aku adalah asisten AI yang bisa memahami dan memberikan saran untuk kesehatan mentalmu. Nih, kita tunggu. Dia tunggu ya, aku sedang berpikir. Jadi ketika dia sedang mengolah data atau mencerna pertanyaan kita, itu aku kasih wording, "Tunggu ya, aku sedang berpikir." Jadi dia sedang berpikir, maka harus kita tunggu, guys. Jawabannya lumayan ini ya, islami, guys. Memang sudah aku konsep sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kerja Programmer Dev. Kali ini kita akan mereview DeepSeek lagi, guys. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu DeepSeek, DeepSeek adalah AI bikinan Cina. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa melihat videoku yang ini, guys. Nah, pada video ini aku ingin membahas apa aja sih yang dapat kita lakukan dengan DeepSeek ini. Yuk langsung saja kita ke videonya, guys. Nah, yang pertama kamu harus pergi yang namanya chat.deepseek.com ya. Pastikan alamatnya chat.deepseek.com. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kamu bisa menyuruhnya dia seperti ini. Jadi aku ingin mereview DeepSeek ini dari sisi seorang developer ya, web developer. Nah, jadi langkah pertama kamu harus menginitiate dulu ya. Harus menginitiate kamu adalah seorang web developer profesional. Ini ya, guys. Nah, jadi dengan DeepSeek ini, kamu bisa menulis kode secara otomatis, seperti penulisan HTML, CSS, JavaScript, maupun kalian bisa menggunakan framework-framework yang terkenal, kayak React.js, Angular, ataupun Vue.js. Contohnya kayak gini, setelah itu langsung saja kita suruh DeepSeek ini untuk menulis sebuah kode ya. Buatlah sebuah website ya, website portfolio dengan menggunakan ya, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kayak gini aja, Jess. Ya, habis itu langsung saja kita enter ya. Nanti secara otomatis DeepSeek akan menulis kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk kita. Jadi kita tinggal menunggu saja. Nah, oke, simple guys. Jadi kita untuk membuat website sekarang itu simple dengan menggunakan DeepSeek. Ini salah satu fungsi DeepSeek ya. Jadi kalian tidak perlu membuatnya secara dari nol untuk membuat coding HTML. Nih, dia menulis kode HTML, guys. Kita tunggu ya, dia sampai selesai untuk menuliskan kodenya. Nah, ini ditulis secara otomatis ya. Setelah kode HTML, dia langsung menulis CSS-nya ya tanpa kita menulisnya secara manual, CSS. Nah, ini salah satu fungsi DeepSeek, kegunaan DeepSeek untuk menulis kode. Nah, ini setelah CSS jadi, dia langsung menulis JavaScript-nya. Ya, nanti kita coba jalankan kode ini apakah ada error atau enggak. Oke. Nah, di sini selain kodenya, kita juga ada penjelasannya, guys. Enak di sini ya. HTML adalah struktur dasar website portfolio dengan bagian tentang saya, proyek, dan kontak. Di sini kita juga bisa belajar ya, terutama untuk kamu yang pemula di dunia web developer. Terus di sini ada CSS-nya, terus ada JavaScript-nya. Ini ada fungsinya ya, kayak dasar untuk membuat tampilan website yang bersih dan responsif. JavaScript, script sederhana untuk menangani pengiriman formulir kontak. Nah, ini juga ada cara penggunaannya. Jadi buat kalian yang awam, kalian bisa banget menggunakan DeepSeek ini membuat website. Ya, ini cara menggunakannya pertama buat folder untuk proyek Anda. Buatlah file index HTML, styles.css, dan script.js di dalam folder tersebut. Oke, ya. Seperti biasa, langsung saja buka VS Code ya. VS Code. Nah, ini aku udah buka VS Code ya. Bagi kalian yang belum mendownload atau menginstal VS Code, kamu bisa installnya di sini. VS Code. Ketik aja VS Code ini, VS Code. VS Code ya. Nah, VS Code terus kalian klik aja di sini. Nih, nanti untuk downloadnya ini menyesuaikan
sistem operasi yang kalian gunakan. Berhubung aku pakai MacBook, maka di sini secara otomatis downloadnya for macOS. Nah, jika kalian pakainya Windows, nanti secara otomatis, jangan khawatir ya, dia udah mendetek secara otomatis kamu pakai sistem operasi apa. Nanti klik aja langsung diklik aja sesuai dengan eee, sistem operasi yang kalian gunakan. Atau kalau ini nggak berubah secara otomatis, kalian bisa klik di sini, other platform. Klik aja, kalian akan disajikan ada 3 pilihan ya, Windows, Linux, ataupun Mac, kayak gitu. Kalian download aja, setelah terdownload nanti kalian install seperti menginstal software pada umumnya, ya. Yuk, ini aku close aja karena fokus kita ke DeepSeek-nya. Setelah terinstall, bukalah VS Code, lalu kalian di sini buat folder ya, buat folder, ini aku udah buat folder namanya DeepSeek AI, ya. Setelah buat folder kayak gini, langsung bikin tadi disuruh apa ya, tadi disuruh bikin 3 file ya, index.html, styles.css, dan javascript.js. Oke, di dalam folder tersebut. Mari kita buat index.html terlebih dahulu. Kita open file ya. Nih, bikin file index.html. Oke. File yang kedua tadi styles.css. Nah, files yang ketiga tadi apa ya? Lupa. Script ya, script.js. File yang ketiga script.js. Oke. Habis itu kita ke indeks HTML-nya dulu untuk mengcopy kodenya ya. Nah, di sini ada kodenya. Langsung saja kita copy. Ini ada run ya, kita coba klik run, apakah dia akan berjalan? Oh ya. Oke, nanti ya kodenya seperti ini, kurang lebih ya. Ini tampilan HTML aja guys. Jadi kalau kita run langsung di dalam DeepSeek-nya ini, CSS sama JavaScript itu belum include, belum belum di-load di sini ya. Jadi tadi tampilan cuma untuk dari kode HTML aja. Kita copy aja ya, HTML ini kita copy, lalu kita paste ke sini guys, ke index.html. Paste ya. Kita save. Oke, kita save aja ya, kita save. Lalu yang di sini DeepSeek ini index.html ini klik kanan ya. Lalu ini diklik aja open with live server ya. Kalau enggak kalian copy paste aja, copy paste. Nah, langsung buka ke sini. Buka di browser kalian, pastikan di sini path-nya tadi, di enter. Nah, kayak gini guys tampilannya ya. Sesuai dengan yang ada di DeepSeek tadi. Jadi, ini tampilan hanya HTML aja, belum ada CSS-nya. Yuk langsung saja kita kopikan CSS-nya lagi. Nah, yang kedua, coding kedua ini adalah CSS. Diklik aja copy, lalu buka VS Code-nya, cari yang styles.css, kopikan ke dalam styles.css, pastekan maksud saya, di save ya, save, lalu buka lagi browsernya yang tadi, di reload guys. Nah, ya, tampilannya lebih rapi daripada tampilan yang pertama tadi. Oke, nah ini udah membentuk sebuah layout ya, layout dari portfolio. Nih, portfolio saya, nanti kalian bisa mengeditnya, portfolionya ini, terus tentang saya, di sebelah kanan ini ada 3 menu tentang saya, proyek, dan kontak. Kalau lalu di bawahnya ini ada kontennya tentang saya. Nanti untuk deskripsinya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Terus di sini ada proyek, proyek apa aja yang pernah dikerjakan ya. Jika kalian masih seorang mahasiswa biasanya proyek-proyek tugas-tugas kuliah kalian ya, bisa kalian masukkan ke sini sebagai portfolio. Terus di sini kontak ya, seperti biasa kontak kalian. Nah, nama, email, pesan. Kalian di sini nanti bisa kalian tambahkan nomor HP gitu. Di bawah ini portfolio saya masih 2023, kalian bisa sesuaikan dengan tahun sekarang, misalkan 2025 gitu ya. Lalu yang ketiga, ini codingan JavaScript-nya ya. JavaScript ini di-copy, oke, ke pastekan ke script.js ini ya, paste ke sini.
Oke, kita save. Nah, balik lagi ke browser, kita reload. Ya, ini nggak ada perubahan apa-apa karena itu sebuah event ya, event listener, event submit tadi itu. Salin dan tempel kode di atas ke file yang sesuai. Buka file index.html di browser untuk melihat hasilnya. Oke. Ya, itu tadi petunjuk dari DeepSeek kayak gitu ya. Ini salah satu fungsi DeepSeek bisa untuk membuat kode otomatis kayak gini guys, ya. Bisa mengenerate kode secara otomatis tanpa kita menulis dari nol secara manual, ya. Ini lebih mempersingkat waktu dalam pembuatan website. Oke, nah ini bisa dilihat ya jika kalian mengerti, ya. Kalau nggak mengerti ya nanti kalian bisa belajar, kalian bisa melihat video-video di channelku ya yang tentang belajar JavaScript. Ya, ini belajar HTML, nanti kalian bisa belajar CSS dan juga JavaScript di sana. Kalian bisa melihat video-videoku yang ada di channelku di playlist ya, gitu. Nah, ini di sini form kontak ya. ID form kontak ini jadi nanti disubmit. Ketika disubmit, dia akan mengambil nilai dari form inputan tadi, ada nama, email, pesan. Lalu ketika itu ada, terima kasih. Nama, pesan Anda telah dikirim. Reset. Harap isi semua field. Mari kita coba ya. Coba kita kosongin. Kosongin ini dia akan alertnya harap isi semua field. Oke, kosongin. Nah ya, ini dia sudah ada validasi secara otomatis di sini ya dari formnya gitu. Yang ada di sini formnya ini dia reward-nya. Nah, ketika dia bikin reward, maka ini kalau kosong, dia akan please fill out this field. Jadi kalau ingin yang tadi ini muncul, harap isi semua field, maka ini kita hapus aja. Ya, record ini. Record ini dia bawaan HTML5 gitu guys. Kita save, kita buka browsernya, kita reload, ya, kita klik ini. Nah, dia akan apa ya, men-trigger event listener yang ada di JavaScript tadi, instead of yang ada di formnya ini, inputannya masing-masing inputan tadi. Harap isi semua field, oke? Lalu kita isi semua field, coba ya. Misalkan namanya Angga, ya. Emailnya Angga Dev gitu ya, @gmail.com. Terus pesannya ini, halo, apa kabar? Ya, saya ingin menghubungi Anda. Oke, kita kirim ya. Kita kirim nanti dia akan skripnya tadi yang ini ya, alert juga. Cuma pesannya terima kasih. Nanti namanya siapa? Pesan Anda telah dikirim gitu. Terus formnya kembali kosong. Kita klik kirim ya. Terima kasih Angga. Pesan Anda telah dikirim. Oke. Nah, formnya akan kembali kosong. Kayak gitu guys ya. Mudah sekali untuk coding. Kalian tinggal pelajari aja video-video yang ada di playlistku, di channelku. Oke, itu tadi adalah yang pertama ya, kegunaan DeepSeek yang pertama. Lalu yang kedua itu bisa debugging dan otomatisasi kode. Jadi kayak gini, misalkan debugging ya, ini ada error ya, error. Coba, ini misalkan tadi yang require ini kita balikin ya, error misalkan. Atau di sini ada error ya, error. Nah, ini kita misalkan di sini error. Coba ini error enggak ini di ininya? Oh enggak ya. Nah, atau kita suruh ini memperbaiki HTML-nya ya. Buat HTML-nya, perbaiki tampilan di atas ya. Nih, debugging ini contohnya ya. Perbaiki tampilan website di atas agar memiliki
sidebar kiri ya. Kan ini tampilannya dia nggak punya sidebar kiri. Jadi aku pengen ada sidebarnya di sebelah kiri gini. Gitu ya. Oke. Dan ubah warna background. Headernya menjadi biru ya. Kita enter aja ya kayak gini jadi ya debugging maupun kita memperbaiki tampilan website yang sudah ada, kita bisa menggunakan DeepSeek gitu guys. Ya, dia sedang loading guys. Nah, oke tentu mari kita perbaiki. Ini ya. Oke, dia sedang ngetik. Kita tunggu sampai selesai. Nanti kalau udah selesai, baru kita copy dan kita pastekan ke dalam VS Code kita. Nah, sambil menunggu CSS-nya diketik, kita kopikan dulu yang HTML-nya ya. Jadi HTML yang ada di sini, kita blok, kita hapus semua, kita paste yang baru. Kita save, oke. Terus yang bagian CSS ini sudah selesai atau belum? Belum, kalau belum kita tunggu saja guys. Nah kalau sudah, kita copy ya yang bagian CSS-nya ini. Kita yang style.css ini, kita ganti dengan yang baru. Oke, lalu untuk JavaScript, apakah ada perubahan? Oh ternyata ada juga guys. Yuk langsung saja kita copy. Lalu di javascript.cs ini kita pastekan di sini ya. Setelah itu kita lihat hasilnya di browser lagi. Nah kita reload guys. Ya kayak gini guys jadinya. Nah ini berantakan ya. Ini kayak gini nih kurang apa ya? Tertutup ya konten yang di sebelah kanan tertutup. Konten yang di sebelah kanan tertutup. Mari kita perbaiki, aside, main. Perbaiki, oke. Nah, kayak gini ya, misalkan ini, misalkan debugging nih, ini kayak gini kan ngebug nih. Ngebug, kita perbaiki ya. Perbaiki tampilan website di atas karena supaya ya, agar sidebar kiri tidak menutupi konten utama. Konten utama dan footer. Oke. Ya, jangan khawatir, ini DeepSeek ini bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang nggak mengerti bahasa Inggris, kalian bisa pakai bahasa Indonesia guys. Nah untuk memperbaiki tampilan website agar sidebar kiri tidak menutupi konten utama dan footer, kita perlu memastikan bahwa konten utama dan footer memiliki margin atau padding yang cukup di sebelah kiri agar tidak tertutup oleh sidebar. Gitu toh. Ya, ini akan lama ya. Kalau kalian nggak tahu coding sama sekali, jika setiap kali ada perubahan, kalian harus menunggu si DeepSeek ini menulisnya keseluruhan ya. Codingnya seluruhnya ditulis ini ya. Jadi cukup lama. Kalau kalian bisa coding kan kalian bisa mengeditnya sendiri ya. Cukup kode yang bermasalah saja yang kalian edit. Nah, tapi kalau yang nggak bisa coding ya mau gimana lagi, ya kalian harus sabar menggunakan AI untuk membuat website. Nah ini CSS-nya panjang ya. Oke kita copy, udah selesai, kita pastikan ke sini. Terus ini JavaScript-nya, kayaknya JavaScript-nya nggak ada perubahan. Ya, kita copy aja deh. Pertama ada perubahan kecil yang kita nggak lihat ya. Oke kita reload yang di websitenya. Oh masih ada guys. Jadi kayak tambah berantakan ini ya.
Ya, tambah berantakan. Aku malah suka yang tadi. Kita kembalikan aja yang awal. Nah, ini, terus yang ini juga yang awal sebelumnya. Kita reload ya. Nah, kayak gini guys. Nah, untuk memperbaiki kayak gini gimana caranya? Ini bisa di-inspect ya, inspect, terus kalian bisa edit-edit nih. Ini setnya di sini, div, profile, ini sidebar, aside, main content, ya. Oke, sidebarnya ini coba kita ganti-ganti, absolute. Biasanya sih relatif guys, relatif. Terus yang ininya, yang profile, yang mainnya ini malahan guys. Margin left gak perlu, ya. Nah, gini. Jadi margin left ini nggak perlu guys, untuk yang kontennya, lalu yang ini relatif guys, ya, yang bagian asetnya. Nah, nanti jadinya kayak gini. Ini dikasih head nih, yang ini dikasih height, height-nya, height auto. Nah, kalian bisa main-main di sini guys, ya, auto. Nih, kayak gini, udah jadi. Nah, berarti kita ini kan di sini ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang ini, bagian inspect element, ya, yang bagian ini main-nya tadi, kalian otak-atik di sini. Kalau sudah selesai, kalian terapkan di bagian di VS Code-nya, gitu, ya. Ini kita reload, balik lagi kayak tadi. Nah, kayak gini. Jadi yang tadi itu harus kita masukkan ke sini, tadi relatif, oke, setbarnya relatif, terus bagian main-nya tadi, main konten, ini nggak perlu ini, margin left nih. Kita hapus, terus bagian oh ya, bagian sidebar-nya lagi tadi, kita tambahkan aja di bawahnya width ini ya, height-nya ini auto. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya, kita reload di sini. Nah, ya, sudah jadi guys. Oke. Oh, ini head-nya auto sidebar. Bentar, yang bagian ini inspect lagi, aside, ya. Loh, head-nya kenapa dia oh, ini ada head di sini. Oke. Sorry, aku nggak ngelihat yang di sini udah ada head ya. 100 VH, dia udah menentukan head-nya. Kita hapus aja head yang ini, kita save, lalu kita reload yang di sini. Nah, ini guys ya. Oke, sip. Nih, websitenya sudah jadi nih ya. Untuk tampilan yang berantakan tadi, yang dari DeepSeek, bisa kita kustomisasi secara manual. Nah, itu pentingnya kita memiliki pengetahuan sedikit-sedikit tentang coding. Kalau kita hanya mengandalkan AI aja, itu akan lama dan belum tentu benar ya apa yang di coding, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, kita bisa menggunakan DeepSeek ini untuk membuat API guys. Jadi tadi kan, front end-nya ya, front end-nya. Nih, kita kan nggak tahu nih front end-nya. Kalian bisa membuat API, misalkan buatkan saya API untuk me apa ya, menangkap inputan inputan dari form yang sudah kita buat di website sebelumnya atau di kode sebelumnya, kode HTML sebelumnya. Buatkan saya API menggunakan Node.js guys, Node.js untuk menangkap inputan dari form yang sudah kita buat di kode HTML sebelumnya. Kita enter ya. Gampang ini,
Pakai DeepSeek ini coding jadi lebih mudah guys, lebih cepat dan efisien. Nah, nih ya, kalian juga dikasih langkah-langkahnya nih ya. Setup project Node.js, buat folder baru untuk proyek Anda. Buka terminal di folder tersebut dan jalankan perintah berikut untuk menginisialisasi proyek Node.js. npm init ya, install package yang diperlukan, dia pakai Express, body parser sama course. Lalu struktur foldernya kayak gini. Bikin folder, lalu ada folder public, nanti di dalam folder public itu ada file 3 ini, HTML, CSS, JS. Nah ini file-file yang tadi nih guys ya. Lalu ini servernya di luar, oke. File utama untuk API, kemudian ini package.json, file konfigurasi Node.js, kayak gitu. Nah ini file HTML-nya yang tadi ya, nama, email, pesan, kirim. Nah, lalu untuk action-nya ini dia pakainya nanti localhost 3000 portnya. Oke, terus di sini file JavaScript ya tadi ya, ketika di-submit tadi kan hanya yang ini ya. Nih JavaScript yang ini, kan ini ketika di-submit dia hanya mengambil value-nya ini, lalu dari value ini itu ditampilkan saja sebagai alert di sini. Jika kosong, alertnya suruh mengisi field-nya tadi, itu. Kalau kita integrasikan dengan backend, dengan API, kita bisa pakai fetch di sini, ya. Nah, setelah itu API server buat file server.js, ya. Server.js itu di luar tadi itu, nih. Nah, ini lengkap banget ini guys, lengkap banget ya. Lengkap banget kita dikasih panduan-panduannya sekaligus struktur foldernya. Nah, nanti seperti apa, seperti kayak apa gitu ya. Nah, ini ada servernya, ya nanti portnya 3000, terus nanti dia menangkap file-filenya, ya, menangkap inputannya, field-fieldnya tadi ya, ada nama, email, pesan, terus nanti setelah ditangkap, ini cuma ditampilkan di konsol log ya, di log dari browser kita. Terus setelah itu ditampilkan respons pesan Anda telah diterima. Nah, kayak gitu guys. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi ya untuk dimasukkan ke dalam database gitu guys. Karena ini sederhana, dia cuma menampilkan lognya aja. Nah, cara menjalankannya kita juga dikasih cara menjalankan proyeknya guys. Ya, kalian pastikan file-file HTML, CSS, dan JS berada di folder public. Ya, jalankan server dengan perintah berikut di terminal. Node server.js. Buka browser dan akses localhost 3000 untuk melihat website. Oke, isi form dan kirim. Data akan dikirim ke API dan ditampilkan di konsol server. Oke, kita baca dulu ini servernya kayak apa sih. Nah, ketika server ini me membuka tadi ya, localhost 3000, dia akan menampilkan yang di public ya. Di public ini dia akan mengambil file HTML-nya. Menampilkan maksudnya, menampilkan file HTML-nya. Lalu file HTML tadi itu dikirim, disubmit formnya, kan ada formnya itu. Disubmit nanti dia akan mengakses ini dengan metode post gitu ya. Setelah itu ditampilkan di server. Nama siapa, email apa, dan pesannya apa. Kayak gitu. Nah ini ada penjelasan juga guys. Express ya. Express itu apa, body parser itu apa, course itu apa, form data ini digunakan untuk apa, fetch itu digunakan untuk apa. Jadi selain kalian coding jadi lebih cepat, kalian juga bisa belajar dari sini. Fungsi-fungsi dari yang diinstal itu apa aja tadi. Gitu, ya. Nah, ini tadi yang kayak aku ceritakan di awal ya. Anda dapat mengganti console.log dengan logika penyimpanan ke database, misalkan ke MongoDB, MySQL, dan lain-lain. Intinya ke database, ya. Mungkin itu kali ya untuk fungsi dari DeepSeek, salah satu fungsi DeepSeek yang ada di web developer. Selain itu kita juga bisa menggunakan DeepSeek ini untuk membuat chatbot
yang ada di sebuah toko online. Misalkan kamu punya toko online guys, website toko online ya. Kalian, kasihlah di situ fitur chatbot yang bisa menjawab pertanyaan dari pengunjung 24 jam kali 7 hari, 24 kali 7 jam, gitu ya. Nah misalkan, gimana cara membuat nih, chatbot yang bisa menjawab atau memberikan saran ya, saran atau rekomendasi ya, rekomendasi produk di sebuah website toko online ya. Kita enter guys. Nah oke guys, dia sedang menjawab ya. Nah nih, membuat chatbot yang bisa menjawab atau memberikan rekomendasi ya. Kita bisa pakai DeepSeek ini untuk membuat chatbot guys. Oke, nih untuk membuat website toko online melibatkan beberapa langkah termasuk pemrograman back-end, pengolahan bahasa alami (NLP), dan integrasi dengan database produk. Nah, jadi buat kalian yang nggak paham apa itu yang sudah disebutkan oleh DeepSeek, itu kalian abaikan saja, kalian baca-baca aja di sini ya. Tentukan fungsi chatbot. Nah, rencana dan persiapan. Tentukan fungsi chatbot. Ini konsep guys. Siapkan data produk, lalu pilih teknologi. Backend-nya pakai Node.js dengan Express tadi sudah. NLP gunakan library seperti TensorFlow.js, Dialogflow atau IBM Watson. Database-nya bisa pakai MongoDB, MySQL atau Firebase. Nah, struktur proyeknya kayak gini ya. Ini proyeknya folder utama, root-nya. Nanti di dalam root ada folder public yang berisi 3 file ya. Index.html, style.css, dan script.js. Lalu di sini ada server untuk menjalankan server backend-nya. Di sini ada produk, dia pakainya JSON. Contoh data produk bisa diganti dengan database guys. Ya. Jadi dia ini pakainya JSON karena untuk mockup aja dia. Terus di sini ada paket.json ya. Nih, buat front end-nya dulu HTML, CSS, dan JavaScript. Ini langkah-langkahnya ya. HTML kayak yang tadi udah aku contohkan ya. Lalu di sini file CSS guys. Oke. Terus ada JavaScript-nya, ini sederhana ya. Lalu di sini buat backend Node.js gitu guys. Ya. Ini untuk apa ya, prakteknya ya, tutorialnya nggak aku masukkan ke video ya, karena ini bakalan panjang. Jadi aku jelas-jelasin aja dulu, untuk prakteknya nanti di video terpisah. Nah, kemarin aku sudah bikin juga sebenarnya untuk chatbot, nanti aku kasih tahu. Jalankan proyek. Nah, ini install dependency. Jalankan proyek ya. Ini tadi codingnya, ini menjalankan proyeknya nih. Install dependency nih, install npm install, express, body parser, sama course. Jalankan servernya kayak tadi node spasi server.js. Lalu buka browser di localhost 3000. Nah, contoh interaksinya kayak gini. Pengguna inputkan apa harga laptop A misalkan. Lalu chatbotnya jawab harga laptop A adalah ini berapa nih? Nggak ada titiknya. 1, 2, 3, 10 juta guys, 10 juta. Pengguna merekomendasikan ini pengguna nih chatnya, rekomendasi elektronik. Chatbotnya akan menjawab rekomendasi produk elektronik, laptop A, smartphone B. Nah, ya. Nah, kayak gini guys. Ya, sederhana sih ini chatbot sederhana. Ini bisa dikembangkan ya. Nah, ini ada yang langkah ketujuh ini tingkatkan chatbot guys. Yang pertama itu bisa integrasi dengan database, gunakan MongoDB atau MySQL untuk menyimpan data produk. Yang kedua, NLP lebih canggih ya. Jadi daripada pakai database, kamu bisa pakai NLP. Gunakan library seperti Dialogflow atau TensorFlow.js untuk memahami pertanyaan yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga, fitur tambahan. Tambahkan fitur seperti pencarian produk, keranjang belanja, atau integrasi dengan API pembayaran. Ya, di sini kita dikasih
konsepnya, step by step, fitur-fiturnya apa aja, ya. Jika ada yang masih kurang kalian bisa tanyakan lagi nih, lengkapi lagi fitur-fitur di sini, gitu ya. Ini dasarnya guys, jadi kalian bisa belajar dari sini. Nah, itu salah satu fungsi DeepSeek. Nah, kemarin aku juga sudah bikin chatbot nih guys, di sini guys, curhat guys, ya. Aku spill deh, ini website curhat ya. Nah, ini tanpa login guys, kamu bisa melihat di sini, nih. Dukungan emosional dan saran kesehatan mental. Jadi karena banyak yang mengalami kesehatan mental, maka aku berinisiatif untuk membuat website ini. Mulai chat. Nah, nih ya, ini chatbotku nih, bikin chatbot dukungan emosional. Hey, aku adalah asisten AI yang bisa memahami dan memberikan saran untuk kesehatan mentalmu. Jangan khawatir karena datamu aman dan rahasia bersamaku. Apa yang sedang kamu rasakan hari ini, ceritakanlah, siapa tahu aku bisa membantumu. Nah, yuk kita curhat yuk. Kita tes AI bikinanku guys ya. AI website chatbot bikinanku nih guys. Ini pakai AI guys ya. Eh ceritakanlah, siapa tahu dia bisa membantu ya, apa yang sedang aku rasakan nih. Misalkan aku lagi sedih nih. Nah, sedih nih karena gaji belum turun. Karena gaji belum turun. Gimana dong? Gimana dong? Gimana ya? Kita enter guys ya. Nih, kita tunggu. Dia tunggu ya, aku sedang berpikir. Jadi ketika dia sedang mengolah data atau mencerna pertanyaan kita, itu aku kasih wording, tunggu ya, aku sedang berpikir. Jadi dia sedang berpikir. Maka harus kita tunggu guys. Seperti halnya DeepSeek tadi ya. Nah, kayak gini. Nih jawabannya guys. Jawabannya lumayan ini ya, islami guys. Memang sudah aku konsep sih. Ya, ini jawabannya. Baik, saya paham perasaanmu. Ketika gaji belum turun dan situasi keuangan sedang menekan, cobalah untuk tetap tenang dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ini bisa dicek ya guys. Kalian bisa cek di Al-Qur'an apakah benar nih artinya nih. Al-Baqarah ayat 165 apakah tentang ini ya, dan sesungguhnya bla 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 ini ya. Nah, terus aku lanjutkan lagi baca jawaban dari AI-nya ini ya, chatbotku ini ya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia tertimpa kesulitan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Nah, jadi ak ini chatbotnya menjawab, jadi kita dikasih tausiah ya, dikasih pencerahan supaya sedangkan lagi sedih nih, gaji belum turun nih. Nah, dikasih ayat Al-Qur'an tentang harta ya, tentang kekurangan harta, buah-buahan. Mantap. Terus juga selain itu juga ada sabda Nabi nih ya tentang ini juga kesulitan juga ya, sabar. Jadi ketika kita mendapat kesenangan kita harus bersyukur dan jika mendapat kesulitan harus bersabar ya. Terus nih, sambil menunggu gaji turun, kamu bisa melakukan hal-hal produktif seperti merencanakan keuangan, mencari sumber penghasilan tambahan atau sekedar menghemat pengeluaran ya guys. Ini dikasih saran nih guys. Jadi setelah kita dikasih pencerahan supaya kita nggak sumpek, nggak sedih lagi, kita dikasih solusinya juga, solusi ya. Nah, ini hiburan kecil. Selain dikasih solusi, kita dikasih hiburan guys, nih hiburannya. Apa bedanya gaji dan hantu? Wah, ini keren guys. Dia sudah tahu ya. Kalau hantu bisa muncul tiba-tiba, tapi gaji harus ditunggu sampai akhir bulan. Betul nggak guys ya? Ini apa ya? Sesuai nggak nih kira-kira jawaban dari chatbotku ini? Tetap semangat ya, semoga gaji segera turun dan berkah. Sip, mantap ya. Kalian bisa mencoba chatbotku nih guys di sini curhat.site. Pokoknya di situ ya. Ini masih dummy nih. Ini segera hadir, segera hadir nih, segera hadir, segera hadir.
sudah hadir ya. Nanti ini untuk, teman-teman yang mengalami stres atau mengalami tekanan, sedang ada apa gitu ya, kalian bisa menanyakan chatbotku ini ya. Dan tentunya ini gratis guys, nggak ada login-loginan di sini. Ini nggak ada login-login sama sekali, oke? Karena ini masih, apa ya, masih portfolio, masih template gitu, oke. Nah, itulah guys, beberapa manfaat atau beberapa hal yang bisa kita lakukan menggunakan DeepSeek, terutama di bidang web developer atau di programming, kayak gitu ya. Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan, kalian bisa memberikan komentar kalian, bertanya di kolom komentar ya. Atau kalian memiliki ide atau ya ide atau pembahasan apa yang perlu aku bahas melalui video berikutnya, kalian bisa berkomentar atau request di komentar di bawah ini ya, di kolom komentar ya. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, kamu bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian supaya manfaat dari video ini lebih luas lagi, guys. Untuk kalian yang suka video-video kali kayak gini, programming, web, AI, dan sebagainya, kamu bisa subscribe channelku dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi ketika aku upload video-video baru kayak gini. Tentunya yang bermanfaat di dunia pendidikan, terutama di bagian di bidang IT, developer, web developer ya guys ya, di programming atau di bagian AI kayak gitu guys. Oke, aku rasa untuk video ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aku Angga Yudha Pamungkas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.